Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah raya Minggu 24 Mei 2020 Jemaat GKI Bukit Shalom Ubud. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan warta gereja. Untuk pelayanan minggu depan 31 Mei 2020, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Demos Runtukahu STH. Doa persembahan oleh Saudara Isa Hanjaya dan doa syafaat akan disampaikan oleh Dimi Elkana ST. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti ibadah doa 10 hari yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei sampai 31 Mei 2020 secara online melalui sosial media Facebook pada pukul 20 WITA. Puncak dari doa 10 hari akan digabungkan dengan ibadah raya Minggu 31 Mei 2020 dalam memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Gembala, staf, dan seluruh badan pengurus jemaat GKI Bukit Shalom Ubud mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang berulang tahun pada bulan Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selamat mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati. Apa kabar pagi hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan boleh pertemukan kita, baik yang beribadah di rumah gereja maupun yang sedang menyaksikan program ini di rumah masing-masing ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita bersyukur sebab Tuhan boleh hantarkan kita di minggu ini. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Sebelum kita berdoa, dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 6 dan ke-7 berkata demikian, "Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih sebab kebaikan-Mu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau harapan segala-galanya dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Haleluya. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu melimpah selamanya. Mari dari awal nyanyikan pujian dengan hati yang bersyukur. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi, jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh Bapa, dengan apa bisa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Tidak ada yang sanggup Tuhan. Hanya ucapan syukur dan ucapan terima kasih dari hati kami. Sebab sungguh Engkau membuktikan kebaikan-Mu dalam hidup kami tiap hari dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah nyanyian kami dari hati yang tulus Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan ref pujian ini, dengan apa akan ku balas.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Mari sambil angkat tanganmu katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Lagi sekali, dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan di minggu ini Tuhan. Kami semua mengucap syukur sebab anugerah kebaikan Tuhan selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu yang bersyukur Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu untuk melawat kami Tuhan. Kami percaya ketika puji-pujian kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, itu naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hati-Mu disenangkan oleh puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur dan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Yang di rumah diundang juga berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kita kegirangan dan sukacita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Katakan, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi, ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti,
Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya, kami terima janji-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara-saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, hey! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Beriku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Namun sebelum berdoa, kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Walau ku tak dapat melihat. Bapa di surga, pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Hati kami tetap percaya walaupun kami belum melihat itu. Sebab Engkau bekerja dengan cara dan waktu-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku.
hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku. Mari dengan sungguh hati dari awal nyanyikan pujian ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walaupun tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Ini pernyataan iman kami. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita satukan hati untuk memohon belas kasihan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penebus kami, Allah juru selamat di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami melihat bahwa kuasa-Mu ada di tempat kami Bapa, di mana Engkau hadir Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadirat Engkau. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu bagi kami, atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau, kami memohon pengudusan-Mu, pengampunan-Mu atas segala dosa dan segala pelanggaran kami. Kami berdoa Bapa pada pagi hari ini bersama-sama sidang jemaat-Mu, jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Kami rindu pemulihan atas negeri kami. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan atas jamahan-Mu, sehingga negeri kami Kau pulihkan dari segala virus corona ini Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang kena penyakit Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan sembuhkan, akan lawati satu persatu. Banyak yang terdampak akan virus ini Tuhan, akan pekerjaan, akan usaha, akan perekonomian kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus,
Engkau mempunyai suatu rencana yang indah bagi kami, untuk tetap kami bersabar, untuk tetap kami merendahkan hati kami, dan memandang hati kami kepada Engkau saja sebagai Tuhan yang empunya kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja Bukit Shalom Ubud secara khusus Tuhan, di dalam pengembangan pengabaran Injil Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pakai Tuhan. Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Alfred beserta Ibu, dan juga beserta keluarga, Bapak Evangelis Demos Runtukahu beserta Ibu, Evangelis Monika Manyangsari serta Saudari Eva. Tuhan, terima kasih telah Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, untuk senantiasa meneguhkan hati jemaat-Mu, untuk senantiasa memberikan kami Tuhan pertolongan di dalam iman lewat kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan kepada jemaat-Mu Bapa. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon senantiasa kesehatan, kekuatan, dan segenap pergumulan secara pribadi, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengandung, kaum ibu. Biarkan Engkau Tuhan Yesus menjamah buah kandungannya sehingga nanti kelak lahir dalam keadaan selamat. Kau memberkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pula untuk anak-anak kami yang sedang melakukan ujian secara online. Tuhan memberkati dengan kepintaran, kepandaian, sehingga mereka Tuhan Yesus nanti kelak mencari sekolah yang lebih tinggi yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua merupakan cita-cita bagi mereka. Mohon Tuhan berkati Bapa. Berkati jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan. Berkati keluarga mereka masing-masing, berkati kami semuanya Bapa. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau Yesus Kristus. Engkaulah yang empunya sumber dan dari segala sumber kehidupan ini Bapa. Hanyalah Engkau kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja GKI dari arah pusat, wilayah, daerah, sampai gereja lokal dan pos pembinaan iman Kristiani yang ada. Kau memberkati para hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang telah Engkau siapkan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Bapa, memajukan pengabaran Injil di muka bumi ini Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan. Engkau memberkati gereja-gereja yang terbuka saat ini, yang melakukan ibadah secara online di rumah maupun kami yang ada di sini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Pulau Bali ini, di mana kami ada Tuhan. Kami memberkati Pulau Bali ini Tuhan, karena kesejahteraan Pulau Bali ini adalah bagian dari kami Bapa. Kami mohon berkat-Mu, damai sejahtera sukacitakan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjauhkan kami dari segala penyakit dan segala virus yang ada. Itu semuanya kemurahan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami boleh naikkan di dalam Engkau, nama-Mu Yesus Kristus. Biarkanlah Engkau yang akan memberikan jawaban pertolongan kepada kami. Dan mari kita akan bersama-sama tutup dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya terdahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu,
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Alfred Stololiu MTH. Dalam persiapan mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan bagi kami,
masih ada kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersama-sama duduk dalam satu pelayanan firman, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami pada pagi hari ini, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, khususnya untuk jemaat Gereja Kemah Injil Bukit Salom Ubud. Kita sudah berada pada hari ketiga dalam rangka doa 10 hari yang sudah kita lakukan dari beberapa hari yang lalu sampai saat ini. Dan saya ingin memberikan sebuah tema dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan. Tema itu berkata kekuatan doa seorang raja yang bernama Hizkia. Pada doa 10 hari yang pertama saya membahas tentang kekuatan doa orang percaya. Dan pada hari ini, Minggu, saya berbicara tentang kekuatan doa Raja Hizkia. Saudara-saudara, tentu banyak hal yang akan kita pelajari terkait dengan doa dari seorang raja yang bernama Hizkia. Banyak pengalaman rohani yang akan kita petik dari beberapa ayat yang akan kita baca, dengan satu harapan bahwa pengalaman rohani ini akan memotivasi saudara dan saya untuk tetap memandang kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam segala perkara. Saudara, siapakah Hizkia? Hizkia artinya Allah adalah kekuatanku. Sekali lagi, Hizkia berarti Allah adalah kekuatanku. Hizkia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin pada usia yang sangat relatif muda.
Pada umur 25 tahun ia menjadi raja dan ia memerintah di Yerusalem. Hizkia dikenal sebagai seorang raja yang kuat di dunia internasional. Hizkia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Kepemimpinan Hizkia ditandai dengan adanya sebuah pembaharuan di bidang religius, dengan ia merobohkan tiang-tiang dan bukit-bukit penyembahan berhala, sehingga kebangunan rohani pada saat itu tercipta di daerah di mana Hizkia memimpin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kemudian Nabi Yesaya datang mengunjungi Hizkia sebagai seorang raja, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Lalu Nabi Yesaya menyampaikan sebuah pesan kepada Hizkia bahwa dia akan mati. Penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Yesaya berkata kepada Hizkia agar segera memberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga yang akan ditinggal. Oleh karena dalam waktu yang sangat dekat, Hizkia akan meninggal. Meninggalkan semua sahabat, meninggalkan kepemimpinan, meninggalkan keluarga, dan meninggalkan siapa saja. Oleh karena itu Hizkia diminta untuk memberikan pesan-pesan terakhir. Nah, saudara, ketika Hizkia mendengar pesan itu, ketika Hizkia mendapat informasi yang sangat jelas dan akurat bahwa dia akan mati, penyakitnya tidak akan sembuh, dan dalam waktu dekat maut akan merenggut nyawa Hizkia. Apa tindakan Raja Hizkia ketika mendapat informasi yang disampaikan oleh Yesaya? Saudara, dikatakan bahwa Hizkia lalu ia berbalik, kemudian ia berdoa dengan tetesan air mata, dengan linangan air mata. Ia memandang kepada Tuhan yang telah mempercayakan Hizkia untuk memimpin sebagai seorang raja. Ia berkata kepada Tuhan bahwa ia begitu setia, ia begitu bijaksana. Ia mengadakan pembaharuan secara religius di tengah-tengah masyarakat yang ia pimpin. Lalu mengapa tiba-tiba Tuhan akan memanggil dia? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menolong? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menyembuhkan? Hizkia menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, selama ini aku setia. Aku memimpin rakyatku dengan sangat bijaksana. Aku merobohkan tiang-tiang dan juga bukit-bukit penyembahan. Mengapa aku harus mati? Saudara, lalu ketika Tuhan mendengar, melihat betapa Hizkia dengan linangan air mata, dia sujud kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia memohon kasih karunia Tuhan. Dia memohon anugerah Tuhan. Tuhan berkemurahan untuk Hizkia. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Yesaya ikut menopang.
ikut mendukung, ikut mendorong apa yang menjadi permintaan Raja Hizkia. Dan Tuhan mendengar doa seorang raja, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan sangat bijaksana. Pertanyaannya, saudara, di mana rahasianya? Apa rahasianya sehingga doa Raja Hizkia didengar oleh Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Hizkia divonis untuk mati? Ini sesuatu yang ajaib. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa kamu akan mati. Begitu ajaib doa Hizkia. Keputusan itu dibatalkan oleh Tuhan karena doa Hizkia. Tuhan tidak hanya mendengar doa Hizkia, tapi vonis yang dijatuhkan oleh Tuhan dibatalkan oleh Tuhan karena doa Hizkia. Itu sebabnya tema pagi ini saya mengangkat kekuatan doa seorang raja yang bernama Hizkia. Bukan karena dia raja, lalu doanya didengar oleh Tuhan. Bukan karena dia seorang pemimpin yang hebat, lalu Tuhan membatalkan hukuman, vonis yang dijatuhkan kepada Hizkia. Mari kita bersama-sama melihat ada dua hal. Apa rahasianya sehingga doa Hizkia dijawab oleh Tuhan? Apa rahasianya sehingga vonis yang dijatuhkan oleh Tuhan dibatalkan oleh Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berkata demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mataku. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, dari 2 ayat yang kita baca, ada satu kesan yang sangat indah. Bahwa sesungguhnya Hizkia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Sangat indah, saudara. Hizkia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya. Ini sebuah kalimat yang bukan disampaikan kepada orang yang begitu disegani. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Luar biasa kalimat yang diungkapkan oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Tidak ada jarak antara Hizkia dengan Tuhan. Sampai-sampai ia berkata, Tuhan, ingatlah aku. Hizkia menganggap bahwa Tuhan itu begitu dekat. Hizkia menjadikan Tuhan sebagai seorang sahabat. Hizkia menjadikan Tuhan sebagai seorang Bapa di surga. Sehingga dia berkata, ketika Tuhan menjatuhkan vonis bahwa dia akan mati, lalu Hizkia berdoa, ia menangis dan ia berkata, Tuhan, bukankah aku telah setia? Saudara-saudara yang kekasih, bahwa hubungan kedekatan antara Raja Hizkia dengan Tuhan itu dibuktikan dalam ayat 3 dan ayat 2 dan ayat yang keempat. Betapa dekatnya. Saudara, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, segala sesuatu akan terasa indah. Tuhan tidak sejauh apa yang kita pikirkan. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa ia hanya sejauh doa. Saudara,
Betapa indahnya ketika saudara dan saya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara ingat dengan Henokh. Ia diangkat ke surga karena ia bergaul karib dengan Tuhan. Sangat penting bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Betapa pentingnya kita membangun hubungan kedekatan antara kita pribadi dengan Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tahu keluh kesahmu. Tuhan tahu apa yang sedang engkau gumuli. Mari kita melihat bagaimana sikap Raja Hizkia ketika dia divonis untuk mati. Dia tidak menganggap Tuhan itu begitu jahat. Dia tidak menganggap bahwa Tuhan itu mungkin tidak adil. Tetapi dia menganggap bahwa Tuhan itu sebagai Bapa yang begitu baik. Tidak ada kata-kata yang dapat kita lihat bagaimana ungkapan hati Daud seperti ingin mengecam Tuhan. Seperti ingin mengatakan Tuhan itu tidak adil. Seperti kata-kata itu mengatakan bahwa Tuhan pilih kasih. Tidak ada, saudara. Tetapi yang ada dalam hati dan pikiran Raja Hizkia, bahwa betapa Tuhan itu mengasihi dia, bahwa betapa Tuhan itu memperhatikan dia, bahwa betapa Tuhan itu menjadikan dia sebagai seorang raja yang disegani, yang hebat, diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dia melihat Tuhan itu sebagai sumber pertolongan satu-satunya. Sehingga ketika dia divonis untuk mati, dia tidak lari kepada siapa-siapa. Dia tidak lari kepada manusia. Dia tidak lari kepada dukun. Dia tidak lari kepada orang-orang pintar. Tetapi dia memandang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu baik dan sangat mengasihi dia. Hizkia menyadari bahwa meskipun Tuhan memvonis dia untuk mati, tetapi di balik kematian Allah juga berkuasa untuk membalikan kematian itu menjadi kehidupan. Oleh karena itu Hizkia tidak berputus asa, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan diri sendiri, tidak mempersalahkan orang lain, tetapi dia memandang kepada Tuhan. Karena apa yang terbaik dari Tuhan itu juga yang terbaik untuk Raja Hizkia. Hizkia sadar bahwa yang bisa menolong dia satu-satunya hanya Tuhan. Apa yang kurang dari Raja Hizkia? Dia orang yang hebat disegani, seorang pemimpin yang bijaksana di dunia internasional. Tetapi ketika dia menghadap hadirat Allah, dia benar-benar merendahkan diri, mengagungkan Tuhan. Raja Hizkia benar-benar sadar akan kedaulatan Allah, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah hidup dengan setia, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan? Aku berlaku bijaksana di dalam memimpin rakyatku. Dan dengan sejumlah permohonan itu Allah berkenan untuk mengangkat Hizkia dari keterpurukan oleh karena adanya vonis di mana dia akan mati. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan. Saya percaya bahwa ketika saudara dan saya berjalan dalam jalurnya Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, pada saat engkau sedang menghadapi sejumlah kesulitan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku ini anakmu? Bukankah aku ini umatmu? Bukankah aku ini gembalaan, kawanan domba gembalaanmu? Tuhan akan menyatakan apa yang terbaik darinya untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya ketika saudara menghadapi sejumlah kesulitan, masalah dan pergumulan, ingatlah Injil Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang siapapun saudara yang mendengarkan firman ini. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara punya pergumulan, jangan lari ke tempat-tempat lain.
Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, rahasia yang kedua, mengapa doa Raja Hizkia dijawab oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ia percaya, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada saat itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara yang kekasih, bahagian yang kedua, rahasia yang kedua, bahwa Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, ketaatan Hizkia terlihat jelas ketika ia merobohkan tiang-tiang dan bukit-bukit penyembahan yang selama ini diagung-agungkan, dijadikan sebagai sebuah tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat penyembahan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena ketaatannya, Hizkia senantiasa disertai oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika Raja Hizkia disertai oleh Tuhan, lalu ia tidak menghadapi tantangan dan kesulitan. Saudara, tantangan tetap dia hadapi. Namun di balik tantangan itu ada rencana Tuhan yang sangat indah. Seperti yang dikatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada 2 alasan, ada 2 rahasia mengapa doa Raja Hizkia didengar oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa Raja Hizkia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala kita Bapak Pendeta Alfred Stololiu MTH. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus yang baik. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kami, semua yang ada di sini, baik itu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, Engkau telah berkati kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati dengan sukacita adanya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau telah memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami masing-masing. Dengan begitu baik Engkau berkati dengan berkat-berkat Tuhan. Kini saatnya Bapak, kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang akan kami himpun agar menjadi mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan tolong berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian NKI nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Di badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh, pelindung yang tetap teguh, pelindung yang tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke dalam aktivitasmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi di
menuju saat teduh. Puji Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, untuk sebentar tidak ada ibadah doa karena sudah disatukan dengan ibadah minggu pagi, dan kita akan lanjutkan doa 10 hari hari Senin besok pada jam 20.00 ya, jam 8 malam kita akan berdoa kembali bersama. Selama 10 hari saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu warga Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud untuk tetap dengan tekun dan setia dalam rangka mengikuti ibadah doa selama 10 hari. Saya bersama dengan tim pelayanan pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.